Shalom aleihim Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya memulai ini, kembali saya ingatkan bahwa Bapa itu bukan Allah. Bapa adalah Allah yang bukan-bukan, ya. Tetapi oleh gereja di luar sana malah ditinggikan, dimuliakan, disembah sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah malah dihina, malah direndahkan, malah dihujat, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya begini. Pendeta rebutan janda jadi trending topik. Ya, aneh bin ajaib, ya. Di Indonesia baru kali ini terjadi, ya. Trending topik sebuah gereja, sebuah kekristenan adalah pendeta rebutan janda. Seumur-umur saya jadi orang Kristen hampir 40 tahun, ya, 40 tahun lebih, ya. Baru kali ini saya menemukan di kekristenan ribut-ribut kok pendeta rebutan janda. Pendeta rebutan janda jadi trending topik. Ada dua pendeta saling tuduh kemana 200 juta uang donasi. Pendeta ke-1 bilang itu ditilep sama pendeta kedua untuk bikin studio musik, studio video anaknya. Tidak terima dituduh, pendeta kedua balik menuduh uang 200 juta itu buat ngabur ke Amerika oleh pendeta ke-1 tuh, dan untuk bikin channel di media sosial. Sebenarnya ribut-ribut ini sudah ada jawabannya dan sudah dijawab kurang lebih Februari lalu. Ya, semua sudah terjawab. Ternyata jawabannya uang 200 juta itu untuk sewa apartemen. Katanya sih selama 5 tahun untuk nyimpen janda. Astagfirullah, ya. Pendeta ke-1 membawa kunci duplikatnya dibawa ke Amerika itu, sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Berarti dua pendeta ini sekarang berantem ini tadinya sama-sama, ya, nyimpen janda yang sama, satu janda untuk berdua, ya. Ya, pendeta ke-1 membawa kunci duplikat dibawa ke Amerika, ya. Sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Karena lokasi apartemen si janda simpenan ini dekat dengan lokasi pendeta kedua, mudah saja tinggal WA, pintu dibuka, dilanjut buka-bukaan. Baru kali ini di seluruh jagat raya, hanya ada di Indonesia trending topik gereja kok soal rebutan janda, ya. Mari kita bahas detail apa kata Alkitab tentang janda. Nomor 1, Kisah Para Rasul 6 ayat 1, janda-janda itu diberi jatah makan dan didaftar, sering disebut pelayanan meja. Kedua, 1 Timotius 5 ayat 5, janda itu harus benar-benar janda, ditinggal sendirian, tidak punya anak, dan si janda ini harus bertekun di dalam doa dan harapan kepada Allah. Ketiga, 1 Timotius 5 ayat 9, yang disebut janda harus berumur di atas 60 tahun. Waduh, ya. Nomor 4, 1 Timotius 5 ayat 11, janda yang muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta kawin, nah lo, ya. Nomor 5, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercela adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Tapi lupa, janda itu harus di atas 60 tahun. Pendeta lupa,
janda yang diurus itu kan harus janda di atas 60 tahun. Ini yang diurus malah janda imut. Memalukan seluruh jagat kependetaan Indonesia. Trending topik gereja kok pendeta rebutan janda. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya disalahgunakan itu Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni itu dan tak bercela di hadapan Allah itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dia lupa bahwa janda yang harus diperhatikan itu di atas 60 tahun. Tapi ini janda yang dipelihara justru janda imut. Bapak Ibu Saudara, ya, disewain apartemen. Kunci apartemen dipegang oleh si janda sama duplikatnya oleh pendeta ke-1. Pendeta kedua karena lokasinya dekat dengan si janda cukup WA, lalu sebentar juga nyampe, ya, dibuka lalu buka-bukaan. Bapak Ibu Saudara, memang memalukan ya skandal ini ya, bahwa Alkitab memang menulis tentang kita harus memperhatikan para janda. Tetapi ingat ya, yang disebut janda harus umur 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, janda ini harus benar-benar janda, ditinggal sendirian tanpa anak. Kalau punya anak kan dia bisa minta apa? Penghidupan ke anaknya ya. Ini yang tidak punya anak, terus didaftar, diberi santunan lah ya biasanya untuk makan dan untuk kehidupan sehari-hari. Gereja memang seperti itu fungsinya ya. Cuman disalahgunakan oleh gereja-gereja yang Nasrani ya. Nasrani ya. Jadi jandanya udah nggak inget lagi harus 60 tahun. 60 tahun buat apa katanya. Janda itu ya janda imut, apalagi itu ada janda murtadin. Jadi inceran, Pak. Janda murtadin itu jadi inceran. Coba ada janda kira-kira masih imut, cantik, murtad. Itu jadi santapannya pendeta-pendeta itu, Pak. Langsung dikasih apartemen ya toh. Dikasih apartemen itu ya. Ya nyewa apartemen kalau 5 tahun kan 1 tahun itu ya anggaplah 20 juta ya. Mungkin bisa lebih loh ya nyewa apartemen 1 tahun ya. Mungkin anggap aja lah 20 juta lah. Terus kan buat menghidupi ya. Dikasih isinya terus buat menghidupi tiap bulannya itu ya. Jadi ini satu janda ini dikunjungi 2 pendeta. Lah iya. Makanya ketika mereka ribut, mereka bongkar-bongkar. Aku tahu loh nomor HP jandamu. Loh kalau kamu tahu nomor HP jandamu ya berarti kalian pakai sama-sama dong, ya. Malah kuncinya saya pegang katanya. Bapak Ibu, sebenarnya janda ini pernah menghubungi saya ya. Janda di dalam sinetron pendeta rebutan janda ini. Janda ini pernah menghubungi saya karena nomor saya kan saya cantumkan di dalam setiap tayangan kami. Lalu ya saya sarankan sih coba kalau bisa mandiri sajalah, jangan ngikut pendeta itu, saya bilang gitu. Ya. Tadinya mau ikut saya, wah saya yang gawat nanti, nggak bisa saya nggak bisa katanya. Saya nggak bisa, ya kasihan lah kali kamu terlalu jauh, aku tidak bisa membiayain untuk ngekosin kamu atau ngasih apartemen gitu ya. Begitu. Terus sekarang sudah tidak menghubungin saya. Beberapa hari lalu temennya janda ini menghubungin saya. Pak ATD masih ada nggak nomornya si janda itu? Enggak, aku udah hapus apa, aku udah nggak mau lah gitu. Nggak mau ikut tersangkut-sangkut gitu. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang kekristenan itu ada ayat yang memang mengharuskan memelihara janda. Janda-janda dipelihara kehidupannya. Gereja itu tanggung jawab ya. Ngasih penghidupan ya yang layak untuk si janda. Tapi syaratnya jandanya di atas 60 tahun dan sendirian. Tidak punya anak, tidak punya apa, dan dia hidup sendirian. Di atas 60 tahun itu dikasih jatah makan, jatah semua. Terus janda di bawah 60 tidak boleh ya.
Sebab ayat Alkitab mengatakan nanti kalau dia birahi minta kawin. Nah, ya, kalau dia birahi nanti minta dikawin ya. Ada loh ayatnya tertulis tadi berapa itu tadi ya. Bentar ya, saya ingetin ya. 1 Timotius 5 ayat 11. Janda muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta dikawin. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita sangat ini ya, mudah-mudahan dengan ini selesai ya. Dengan tayangan saya ini selesai, karena ini mungkin tayangan saya yang keempat soal sinetron janda. Ya, setelah janda jadi trending topik, memang memalukan. Saya malah dijadikan banyak narasumber ya. Semua pada nanya ke saya, salah satunya, Pak HTD punya nomornya si janda enggak? Pendeta masih nanyain punya nomornya si janda enggak? Janda ini pernah menghubungi saya ya. Sebenarnya sudah selesai kok masalahnya ya, sudah selesai ya. Tapi karena dua pendeta ini sedang ribut ya, sedang ribut lalu mengungkit-ungkit soal donasi 200 juta rupiah, akhirnya menyeret-nyeret soal janda. Ya tidak ditutupin lagi bahwa mereka berdua ya memakai janda yang sama. Ya. Itu sudah tidak ditutupi lah, kuncinya dipegang dia. Ya, pendeta satu megang kunci, ya, pendeta dua karena deket nggak usah megang kunci, tinggal WA aja. Ya. Ya begitulah, ini memalukan, skandal memalukan untuk kependetaan di Indonesia ya. Belum soal apakah ketangkep atau tidak pendeta yang ke-1 itu, karena di Amerika ya, mestinya sih mentor-mentornya yang ditangkap dulu, tapi saya juga nggak tahu ya, kenapa kok tidak mau melakukan itu ya, atau mungkin belum ada yang lapor kali ya. Mestinya kalau ini adalah terjerat hukum ya mestinya segala sponsornya. Cuman masalahnya kayaknya belum ada yang laporin, itu aja. Ya, nanti habis ini juga meledak lagi tentang pendeta yang penistaan juga sepertinya ya. Ini juga saya pernah ketemu juga sama orangnya yang ngaku nabi bolak-balik ke surga. Sepertinya sudah dilaporkan itu ya, sudah dilaporkan, tinggal tunggu waktu saja. Orangnya sih sudah ngabur ke Medan sana. Ya, udah pulang kampung. Entah jadi tukang gorengan, entah jadi tukang bubur, entah jadi petani, pokoknya sudah pulang kampung aja. Ya, tahu bahwa dirinya sedang dilaporkan ya. Ya itu memang kita memang sangat menyayangkan ya, ternyata kekristenan dipenuhi hal-hal seperti itu ya. Ya, semua itu biangnya apa sih? Semua biang dari semuanya itu, biangnya adalah penyembah bapa iblis. Biangnya di situ. Kalau Anda meninggalkan penyembahan terhadap Bapa, ya saya ulang ya, Bapa itu bukan Allah. Bapa itu Allah yang bukan-bukan. Gara-gara ini kamu sembah, maka kamu diurapi roh bapamu ini. Bapa apa? Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44. Itu pasti begitu, namanya diurapi Bapa iblis ya, pikirannya kan sudah jelas itu ya. Filipi 3 ayat 19 ya toh. Kesudahannya nanti kebinasaan, udah pasti binasa. Penyembah Bapa udah pasti binasa. Kemudian Tuhannya perutnya. Lalu saya tambahin, kalau Tuhan mereka adalah perut mereka, lah bawah perutnya kan cari-cari janda akhirnya ya. Aib itu jadi kemuliaan. Cerita aib pendeta sama pendeta kok ceritanya WA, aku punya simpenan janda loh, kamu mau enggak? Coba. Pendeta sama pendeta itu WA-nya soal simpenan janda, coba. Aib malah diumbar. Itu kemuliaan mereka aib. Terus pikiran mereka hal-hal duniawi. Sudah ditulis di dalam Filipi 3 ayat 19. Dan sekarang semua dibongkar itu ya, lalu rebutan janda jadi trending topik. Tidak pernah ada di dunia kekristenan, gereja-gereja, pendeta-pendeta trending topiknya pendeta rebutan janda. Nggak pernah ada, hanya ada di Indonesia. Memalukan. Ya, gara-gara penyembah Bapa iblis, maka diurapi oleh roh iblis. Ya, saya bisa tantang kalian semua ya. Apakah pernah ada Bapa disembah sebagai Allah? Tidak pernah ada. Selalu kata-katanya Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Artinya orang Yahudi itu menyebut Allah itu Bapa. Kalau orang Jawa menyebut Allah itu Gusti. Lah, sama saja lah. Aku berdoa kepada Allah Gustiku.
Aku berdoa kepada Allah Bapakku. Lah kamu orang Yahudi apa orang Jawa? Aku orang Jawa. Kalau gitu sebut aja Gusti. Aku berdoa kepada Allah Gustiku. Jadi yang kamu sembah bukan Gusti tapi Allah. Yang kamu sembah jangan Bapa tapi Allah. Allahmu siapa? Yesus Kristus. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Clear ya? Ya mudah-mudahan ini yang terakhir dah ya. Jangan pada ribut-ribut memalukan ya. Mosok di gereja kok ributnya pendeta rebutan janda. Ya. Kepada si janda udahlah nggak usah menghubungin saya nggak enak nanti semua orang sekarang nanyanya ke saya loh, Pak Dede, wah tak jadiin narasumber ya, aku mau dialog begini semua pada nanya ke saya kan nomor WA saya mah saya taruh di mana-mana ya, jadi mereka bisa menghubungin directly contact to me ya. Terima kasih itu ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.